Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Cahaya Hajeng. Saya Jihan Amelia. Jadi, di sini kami adalah host pada podcast pada malam hari ini. Podcast pada malam hari ini bertemakan tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif agama Islam. Seperti yang kita ketahui, wanita di mata orang-orang Yunani tidak punya tempat untuk bebas bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan. Nasib mereka berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan. Tempat-tempat pelacuran seperti pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni, patung-patung telanjang yang terlihat di negara-negara barat adalah bukti atau sisa pandangan itu. Selain itu, disorientasi seksual juga telah marak di Indonesia, seperti LGBT, homoseksual, dan masih banyak penyimpangan seksual yang lainnya. Nah, setelah pemaparan kita tadi, kita pengen lihat nih pendapat kalian tentang gimana sih pandangan Islam terhadap feminisme. Siapa nih yang mau jawab duluan? Baik, di sini perkenalkan dulu Pandangan Islam. Perkenalkan dulu, nama saya Ismi Osatun Hasanah. Saya dari Offering G5 Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana tadi Mbak soalnya? Feminisme menurut pandangan Islam. Baik, jika saya akan memberikan komentar sedikit yaitu perspektif Islam terhadap feminisme sangat kompleks. Sementara Islam mengakui hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam banyak aspek kehidupan, yaitu ada perbedaan pandangan terhadap konsep feminisme modern yang seringkali berfokus pada pembebasan perempuan dari aturan agama dan tradisi. Lalu Islam itu menekankan pentingnya keadilan gender dan menghormati hak-hak perempuan. Namun, hal itu juga menegaskan peran dan tanggung jawab yang berbeda antara pria dan wanita sesuai ajaran agama. Selain itu, dalam konteks feminisme, Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam urusan publik. Namun, pendekatan Islam terhadap kesetaraan gender ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar dalam ajaran agama, yang mungkin hal itu berbeda dengan pandangan-pandangan sekuler yang mungkin diadopsi oleh gerakan feminis modern. Ada juga keragaman pandangan di dalam dunia Islam terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip agama ini diterapkan dalam praktek sehari-hari, yaitu dengan beberapa kelompok yang menekankan pada interpretasi yang lebih progresif, sementara yang lain lebih mempertahankan tradisi yang lebih konservatif. Oleh karena itu, dalam memahami perspektif Islam dalam feminisme ini, penting sekali untuk mempertimbangkan keragaman budaya, sejarah, dan interpretasi agama di dalam masyarakat Muslim. Seperti itu. Pentingnya keadilan gender dan menghormati hak perempuan ya Mbak. Terus
juga menegaskan peran dan tanggung jawab yang berbeda antara pria dan wanita sesuai dengan ajaran agama. Gitu ya, Mbak. Selain itu, dalam konteks feminisme, menurut Mbak Ismi, Islam juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam urusan publik. Oke, baik. Selanjutnya kita juga ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih sejarah munculnya feminisme sebelum dikaji dalam pandangan Islam? Siapa nih di antara kalian yang mau jawab? Saya mau izin menjawab. Apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar? Sudah. Bisa perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Belva Amorita Aza. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah, dan untuk mengampu tugas mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam dari Universitas Negeri Malang. Jadi di sini kan tadi ada muncul pertanyaan ya, bagaimana sejarah munculnya feminisme sebelum dikaji dalam pandangan Islam. Jadi menurut sepahaman saya, yang sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai feminisme dan disorientasi seksual itu, jadi feminisme ini merupakan sebuah gerakan yang diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis oleh tokoh yang bernama Carles Fourier. Jadi pada tahun 1837 feminisme ini bertujuan dengan jelas sebagai gerakan sosial yang menekankan rasio kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk menekankan yang diperjuangkan dalam hal kesetaraan gender pada masa itu bukan lain, ada alasan sejarahnya yang sebelumnya. Jadi menurut paman saya dari buku yang saya baca juga itu, jadi sebelum datangnya yang sudah dijelaskan tadi ya, sebelum adanya peradaban Islam, ada peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Jadi dahulu itu kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu kan banyak ketimpangan ya. Dan di sini feminisme itu gerakan yang bertujuan untuk membuat kesetaraan gender supaya perempuan itu dipandang sama dengan laki-laki. Nah, bagaimana sih kayak pandangan orang-orang pada zaman peradaban besar dulu dalam memandang wanita itu? Jadi dalam kutipan di buku ini yang sudah dijelaskan kalau orang Yunani ini kan sering menjadikan wanita itu dilecehkan begitu ya. Terus di kalangan elit perempuan ini ditempatkan dalam istana-istana dan disekap. Jadi sangat wanita ini tidak diberi kebebasan untuk berbuat atau melakukan kegiatan seperti kaum laki-laki. Kemudian pada peradaban Romawi, wanita itu juga wanita itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Jadi pada masa peradaban Romawi itu kurang lebih wanita itu kayak mudah diperjualbelikan seperti itu dengan disetujui oleh keluarga. Kemudian sedangkan pada peradaban Hindu dan Cina, wanita pada masa itu bahkan dibakar hidup-hidup saat suaminya mati terbakar. Jadi dalam peradaban Hindu juga ada untuk sesajennya untuk dewa itu, wanita itu biasanya ditumbalkan untuk dijadikan sajen. Jadi serendah itu pandangan peradaban besar pada masa itu sebelum datangnya Islam kepada perempuan. Jadi Islam ini datang atau mulai berkembang juga memperjuangkan hak-hak atau mendorong gerakannya feminisme yang seperti digerakkan oleh kaum-kaum penggerak sebelumnya. Selain itu, munculnya gerakan feminisme ini pada masa itu, pada saat di Eropa pada tahun 1837, mulai merintis dan adanya munculnya pemikiran kritis dari kaum-kaum revolusioner atau penggerak itu, karena salah satunya muncul buku berjudul A Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792. Jadi gerakan ini juga berkembang pada masa
pencerahan atau Aufklärung yang sangat berpengaruh dalam revolusi dunia, dan gerakan feminisme ini akhirnya berevolusi seiring waktu dan menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai dan memperjuangkan kesetaraan gender sampai masa kini. Seperti itu kurang lebih. Baik teman-teman, jadi dari penjelasan Mbak Belva tadi udah dijelaskan ya bahwa zaman dulu itu wanita diperlakukan seperti budak dan anak-anak karena dianggap lemah secara fisik maupun akalnya. Seperti itu kan Mbak Belva? Oke, baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih perkembangan feminisme di Indonesia pada masa kini? Di antara kalian siapa nih yang mau jawab? Saya. Oke, bisa perkenalkan diri dulu? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mimosa Alkanami Salam. Saya dari Pendidikan Sejarah. Dan saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan feminisme di Indonesia pada masa kini. Perkembangan feminisme di Indonesia masa kini mengalami perkembangan yang dinamis dan kompleks, ditandai dengan beberapa hal berikut seperti meningkatnya kesadaran dan aktivisme. Semakin banyak perempuan dan individu yang menyadari tentang isu-isu kesetaraan gender dan terlibat aktif dalam gerakan feminisme. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi dan mobilisasi aksi terkait feminisme. Dan munculnya berbagai organisasi feminis baru dengan fokus dan pendekatan yang beragam seperti feminisme milenial, feminisme interaksi, dan feminisme queer. Adapun isu-isu yang diperjuangkan semakin luas. Fokus feminisme tidak hanya pada kesetaraan politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup isu-isu seperti kekerasan seksual, kualitas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan representasi perempuan di media dan budaya populer. Meningkatnya perhatian terhadap diskriminasi berbasis gender yang dialami oleh kelompok minoritas seperti perempuan difabel, perempuan trans, dan perempuan adat. Serta adanya tantangan dan hambatan. Seperti feminisme di Indonesia masih menghadapi penolakan dari beberapa kelompok, seperti kelompok fundamentalis agama dan kelompok konservatis. Stereotip gender dan norma-norma patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender. Kurangnya dukungan pemerintah dan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan. Contoh-contoh kemajuan dalam perkembangan feminisme di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tahun 2022 menjadi langkah maju dalam upaya melawan kekerasan seksual terhadap perempuan. Meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan di berbagai bidang seperti politik, bisnis, dan akademisi. Semakin banyaknya diskusi terbuka tentang isu-isu kesetaraan gender di media massa dan ruang publik. Begitu. Oke, dari pernyataan dari Mbak Mimosa, saya tadi sudah mencoba menyimpulkan sedikit, mungkin bisa saya ulangi sedikit ya, saya simpulkan sedikit, bahwa perkembangan feminisme di Indonesia itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama itu meningkatnya kesadaran dan aktivisme. Jadi tuh semakin banyak perempuan yang telah sadar sama isu-isu feminisme ini. Terus isu yang diperjuangkan tuh juga semakin luas, seperti kesetaraan ekonomi, politik, tetapi juga mencakup isu-isu kekerasan seksual. Dan hambatannya seperti mendapat penolakan dari beberapa kelompok gitu. Terus contoh-contoh kemajuan perkembangannya tuh sekarang tuh udah ada undang-undangnya di tahun 2022, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Begitu ya, Mbak Mimo? Benar. Terima kasih.
Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya pengen bertanya nih tentang bagaimana problematika isu-isu feminisme dan disorientasi seksual dalam Islam. Mungkin ada yang mau menanggapi? Baik, apakah suara saya kedengeran? Baik, Ya, baik. Ini Mbak Ismi mau jawab lagi ya? iya. Jadi untuk Silakan. problematika isu-isu feminisme dan disorientasi seksual dalam Islam ini, jadi terdapat kajian tentang problematika atau permasalahan feminisme yang tidak lain halnya dari permasalahan ketidaksetaraan perlakuan dan hak-hak yang didapat dari perbedaan gender. Dalam pandangan Islam sendiri, yaitu berbagai ayat dalam Al-Quran banyak mengangkat dan membicarakan ketidaksetaraan gender tersebut. Yaitu yang pertama yaitu tentang pandangan Islam tentang perempuan. Jadi, Islam itu mengakui kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan itu dalam hal yang fundamental, yaitu seperti ibadah, pendidikan, dan kepemilikan harta. Namun, juga terdapat beberapa perbedaan peran dan tanggung jawab yang dikaitkan dengan jenis kelamin berdasarkan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Perbedaan ini sering juga menjadi dasar bagi argumen tentang peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu pandangan Islam tentang disorientasi seksual. Dalam Al-Quran dan dalam hadis telah disebutkan secara eksplisit yaitu tentang larangan aktivitas homoseksual dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma gender. Lalu hukumannya apa sih? Lah, hukumannya sendiri itu yaitu bagi perilaku tersebut ada berbagai macam yang bervariasi, tergantung pada interpretasi dan konteksnya, dengan beberapa pandangan yang lebih keras dibandingkan dengan pandangan yang lain. Isu ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat muslim dengan berbagai interpretasi dan pendekatannya. Pada masa kini, problematika terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual itu sangat marak dan sangat banyak sekali. Yaitu yang terjadi di antaranya yaitu tentang yang pertama, perbedaan interpretasi dan konteks, yaitu tentang ketidakjelasan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait perempuan dan LGBT, untuk membuka ruang bagi berbagai penafsiran dan penerapan yang berbeda. Yang kedua yaitu konteks budaya dan patriarki. Jadi, dalam konteks budaya dan patriarki ini, norma-norma budaya dan patriarki yang ada di masyarakat muslim seringkali tumpang tindih dengan ajaran Islam. Sehingga hal ini memicu penindasan dan marginalisasi perempuan dan kelompok LGBT tersebut. Yang ketiga yaitu tentang keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam keseimbangan hak dan kewajiban ini, menemukan keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, serta antara ajaran Islam dan konteks modern, itu merupakan tantangan yang sangat kompleks. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ismi untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, saya akan menyimpulkan sedikit ya dari penjelasannya Mbak Ismi. Di antaranya adalah pandangan Islam tentang perempuan. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ya, bahwa Al-Quran Islam juga mengakui kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan dalam hal fundamental seperti ibadah, pendidikan, dan kepemilikan harta. Lalu, pandangan Islam tentang disorientasi seksual dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan secara eksplisit bahwa melarang aktivitas homoseksual dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma gender. Dan yang terakhir, yaitu dalam masa kini problematika terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual marak terjadi. Di antaranya adalah perbedaan interpretasi dan konteks. Yang kedua, konteks budaya dan patriarki. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Seperti itu ya, Mbak.
Oke, selanjutnya di sini kami juga punya pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap disorientasi seksual? Mungkin ada yang mau menanggapi? Mbak Mimo Saya atau Mbak izin Belva? menjawab. Ayo ya, Izinkan siapa? Dua-duanya boleh. gimana Mbak Belva? Sud sing kalah jawab. Gunting, batu, kertas. Mu kakek atau mu? Mana? Itu lho. Gunting, batu, kertas. Aja mau doyanmu mana? Ya, bisa Ayo. klik dulu biar Iya, Batu, bengkel, tas. tas. siapa Ayo. nih jadinya yang mau jawab. Mimo lah boleh menjawab. Mbak Aku yang Belva. selanjutnya. Ya, Silakan Mbak Mimo. Oke. Silakan Mbak Mimo Mimo. menjawab pertanyaannya. Tadi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana sih pandangan Islam terhadap disorientasi seksual? Jadi pandangan Islam tentang fitrah seksual itu, Islam memandang fitrah seksual sebagai anugerah ilahi yang menuntun manusia dalam prokreasi dan membangun hubungan intim. Al-Quran dan hadis banyak membahas pernikahan heteroseksual sebagai landasan hubungan seksual yang sah. Dalam Islam terdapat larangan homoseksualitas, namun Islam secara tegas melarang homoseksualitas dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma gender. Larangan ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis seperti kisah Nabi Lut yang menegur kaumnya atas perbuatan mereka. Adanya hukuman bagi pelanggaran norma seksual ini menjadi perdebatan sengit di kalangan ulama dan masyarakat muslim. Interpretasi bervariasi dengan beberapa pandangan yang lebih keras dibandingkan yang lain. Peran budaya dan patriarki. Penting untuk memahami bahwa norma-norma budaya dan patriarki yang ada di masyarakat muslim seringkali tumpang tindih dengan ajaran Islam. Hal ini membuka ruang bagi penindasan dan marginalisasi terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Serta adanya fakta-fakta penting seperti Islam tidak mendefinisikan orientasi seksual sebagai sebuah identitas, melainkan fokus pada perilaku seksual. Tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebut istilah homoseksual atau lesbian. Hadis yang melarang homoseksualitas memiliki interpretasi dan konteks yang beragam dengan tingkat validitas yang diperdebatkan. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan modern belum mencapai konsensus definitif tentang penyebab orientasi seksual. Sudah, sekian tanggapan saya. Baik, terima kasih Mbak Mimosa. Oke teman-teman, Mbak Mimosa tadi sudah menjelaskan ya bahwa di dalam Islam itu udah ada larangan homoseksual. Karena perilaku tersebut dianggap menyimpang dari norma gender. Larangan homoseksual itu juga udah ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis seperti kisah Nabi Lut yang menegur kaumnya atas perbuatan mereka. Jadi teman-teman di sini jangan sampai ya terjerumus dalam homoseksual atau lesbi dan sebagainya. Jangan sampai. Oke, baik. Gak kerasa nih, udah hampir 30 menit. Kita akan ke pertanyaan yang terakhir ya. Jadi, menurut kalian gimana sih solusi untuk mengatasi isu-isu tentang disorientasi seksual di Indonesia ini? Mungkin ada yang mau jawab? Mbak Belva mungkin? Ya, saya mau izin menjawab ya. Jadi langsung saja tadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana solusi untuk mengatasi isu-isu tentang feminisme dan disorientasi seksual.
Jadi ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, pendidikan seksual inklusif. Jadi pendidikan seksual ini mencakup beragam identitas gender dan orientasi seksual sangat penting. Dan ini untuk mengurangi stigmatisasi terhadap orang-orang LGBT dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman seksual. Jadi mungkin bisa diajarkan ke pendidikan yang lebih dasar atau kepada anak-anak agar lebih mengetahui secara umum. Kemudian yang kedua, pemberdayaan perempuan. Jadi mempromosikan kesetaraan gender di semua bidang termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Jadi untuk mempromosikan kesetaraan gender tersebut merupakan langkah yang penting untuk mengatasi isu feminisme dengan melibatkan memerangi diskriminasi gender, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, kemudian memberdayakan perempuan untuk mengambil kendali atas hidup mereka. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum, membangun dan memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual adalah krusial. Jadi termasuk diberlakukannya undang-undang anti diskriminasi yang kuat dan perlindungan kebebasan berekspresi dari beragam identitas gender. Kemudian yang keempat, membangun kesadaran dan empati. Membangun kesadaran tentang isu-isu feminisme dan LGBT melalui pendidikan, kampanye publik, dan media dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman manusia. Jadi melibatkan pembangunan empati terhadap pengalaman individu yang berbeda-beda. Kemudian solusi yang kelima, dukungan komunitas dan jaringan dukungan. Membangun komunitas yang mendukung dan membentuk jaringan dukungan bagi individu yang mengalami diskriminasi atau kesulitan karena identitas gender atau orientasi seksual, mereka dapat memberikan dukungan yang mereka perlukan. Jadi akan membentuk perubahan yang positif dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Kemudian solusi yang terakhir, mendorong pemerintah dan institusi. Jadi dengan mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan institusi untuk mengadopsi kebijakan inklusif dan menghormati hak-hak individu berdasarkan identitas gender untuk memastikan mendapat perlindungan yang adil dan mendapatkan kesetaraan bagi semua warga negara. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi menurut Mbak Belva, solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan perempuan serta adanya perlindungan hukum yang kuat supaya membangun dan memperkuat kerangka hukum, lalu membangun kesadaran dan empati tentang isu-isu feminisme dan LGBT. Begitu ya, Mbak? Betul. Oke, nggak kerasa nih, podcast kita udah hampir 30 menit aja. Sekarang saya akan mencoba menyimpulkan sedikit dari 6 pertanyaan yang udah kalian tanggapi tadi. Jadi perkembangan feminisme di Indonesia itu sekarang udah semakin meningkat dan mempunyai kesadaran gitu. Lalu isu-isu yang diperjuangkan juga semakin luas, tapi sayangnya ada beberapa tantangan dan hambatan seperti masih ada penolakan dari beberapa kelompok gitu. Terus dalam pandangan Islam, disorientasi seksual nih sebenarnya sudah ada ditulis di Al-Quran, namun Islam secara tegas melarang homoseksualitas dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma gender. Larangan ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis seperti kisah Nabi Lut yang menegur kaumnya atas perbuatan mereka. Lalu, solusi yang bisa diambil untuk mengatasi isu tersebut yaitu dengan mendorong pemerintah dan institusi, lalu dukungan komunitas dan jaringan dukungan, membangun kesadaran dan empati, perlindungan hukum, pemberdayaan perempuan, serta adanya pendidikan seksual yang inklusif, begitu. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan dari kalian atau bisa diakhiri sampai sini saja? Tidak ada. Sudah cukup. Ya, Oke, bisa baik. diakhiri. Oke, baik.
Kalau begitu, saya Anastasia Rahajeng. Saya Zian Amelia. Kami selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Terima bisa kasih. keluar